Zulqa'dah ini adalah bulan yang dimuliakan. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dulu kita telah membahas hadis Arba'in Nawawi mulai dari hadis pertama tentang niat, kemudian kedua, ketiga, keempat ada tentang amalan-amalan bid'ah, ada juga masalah halal haram dan subhat. Ini yang hadis yang ke-8 Bapak Ibu yang dikatakan Allah. Hadis yang ke-8 ini diriwayatkan oleh Ibnu Umar. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi anhuma pada keduanya. Yang maksudnya adalah, jadi sahabat Ibnu Umar ini adalah Abdullah bin Umar, Bapak Ibu semuanya. Siapakah Abdullah bin Umar ini? Abdullah bin Umar ini adalah putranya Khalifah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab dan Abdullah bin Umar ini sama-sama sahabat karena bersamaan hidup di zaman Nabi. Nah, jadi Abdullah bin Umar ini sejak kecil beliau sudah masuk Islam. Sudah masuk Islam, dan pada umur 11 tahun, saat sekitar 11 atau 12 tahun, beliau ini ingin berperang, ikut perang Badar. Tapi karena masih kecil sehingga tidak diperbolehkan. Jadi dari kecil jihadnya ini sudah luar biasa. Lahir tahun 613 Masehi di Mekah. Lahirnya di Mekah tahun 613 Masehi di Mekah. Kemudian beliau ikut hijrah dengan bapaknya, dengan Umar bin Khattab ke Madinah. Dari kecil dia sudah masuk Islam, sudah memeluk agama Islam. Dia hidup di zaman Nabi seperti bapaknya. Maka dari sahabat radhiyallahu anhu, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi keduanya, yaitu bapaknya Umar bin Khattab dan anaknya Abdullah bin Umar yang telah menjadi orang yang sangat luar biasa. Abdullah bin Umar. Ini hadis ini diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, yaitu putranya Umar bin Khattab. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi hadis ini kalau dipahami secara sepintas, Bapak Ibu, secara tekstual akan sangat salah tafsir. Umirtu, aku diperintahkan, kata Nabi, al-muqatila, yaitu untuk membunuh. Nah ini kan kalau dipahami secara tekstual sangat radikal. Al-muqatila an-nasa, manusia. Umirtu al-muqatila an-nasa, aku diperintahkan oleh Allah, maksudnya, untuk membunuh atau memerangi manusia. Hatta, sampai sehingga yashhadu, mereka bersaksi atau bersyahadat atau memeluk agama Islam. Allah ilaha, yaitu tidak ada Tuhan yang berhak disembah illallah, kecuali Allah. Wa anna Muhammadan, dan sesungguhnya Nabi Muhammad Rasulullah, yaitu lisan Allah. Jadi Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah untuk membunuh, memerangi manusia, sehingga manusia itu bersyahadat, memeluk agama Islam, wa yuqimus sholata, dan mengerjakan salat, wa yutus zakata, dan menunaikan zakat, sehingga manusia itu memeluk agama Islam, kemudian manusia tadi melaksanakan atau menegakkan sholat, kemudian menunaikan zakat. Wa yuqimus sholata wa yutuz zakata. Fa idza fa'alu, seandainya manusia tadi telah mengerjakan itu, maka kata Nabi, asamu minni,
darah-darah orang-orang tadi yang telah masuk Islam ini aman. Wa amwaluhum, dan harta-harta mereka, illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak agama Islam. Wa hisabuhum 'ala Allah Ta'ala, dan hisaban mereka atas perbuatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rawahul Bukhari wal Muslim. Dari riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, ini Bapak Ibu, kalau kita pahami secara letterhead, secara tekstual, wah, kelihatannya serem bisa. Bahwa Islam itu memerintahkan untuk membunuh, memerangi manusia. Nah, maka disinilah perlu memahami satu kata atau sebuah hadis atau ayat-ayat Al-Quran secara kontekstual. Jadi kita tidak bisa ibu bapak memahami secara tekstual, membunuh dan memerangi. Maka muncullah pemahaman-pemahaman yang mereka mungkin memahaminya secara tekstual, sehingga mengartikan bahwa membunuh itu adalah ya seperti itu, membunuh diri, kemudian memerangi orang-orang kafir dengan keyakinannya. Nah, orang kafir yang mau diperangi ini, kafir yang bagaimana terlebih dahulu? Orang kafir diperangi karena ini mereka memahaminya mungkin secara tekstual, kotalan kotilah untuk membunuh atau memerangi orang-orang yang notabene mereka belum masuk Islam. Sebab di situ ada kata yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Nah, kalau kita kaji secara kontekstual atau secara komprehensif, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mari kita lihat di dalam surat Yasin ayat 17 yang sering kita baca. Wa ma 'alaina illal balaghul mubin. Jadi Allah menegaskan apa yang dikerjakan